Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama Arvina dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Prodi Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan kelas C. Jadi di sini kakak akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih cara berbelok ketika kita sedang berada di jalan. Oke, sebelum itu kakak akan mengetes semangat dari kalian ya. Ketika kakak bilang selamat siang, kalian jawab siang, luar biasa, tetap semangat. Itu ya. Coba ya, Dek. Selamat siang semuanya. Siang, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Oke, langsung saja ya. Kakak akan share screen materi yang akan kakak sampaikan. Oke, baik, jadi ini materi yang akan kita bahas ya, mengenai tata cara berbelok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian kecelakaan dan keselamatan lalu lintas. Tentu saja kita tidak asing dengan kecelakaan lalu lintas ya, yang sering kita dengar. Di sini dijelaskan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Selain kecelakaan lalu lintas, di sini kita juga akan membahas mengenai keselamatan lalu lintas. Pengertian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Nah, di sini pengertian lampu sein atau turn signal adalah alat komunikasi antar pengguna, baik mobil ataupun motor yang digunakan saat berada di jalan jika ingin berpindah jalur. Secara umum, fungsi lampu sein amatlah penting, tetapi tidak sedikit pengendara yang belum memahami etika dan aturan penggunaannya, sehingga seringkali lampu sein telah dinyalakan dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini merupakan suatu masalah yang sering dialami di jalan-jalan ya. Sebagai contoh, ketika ibu-ibu sedang menjalankan ataupun mengendarai sepeda motornya, mereka sering lupa menyalakan lampu sein. Akibatnya bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, penggunaan lampu sein ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini sudah ada gambar tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Yang sebelah kiri merupakan gambar yang salah dan sebelah kanan merupakan gambar yang benar. Pada jalan yang tidak terlalu ramai, sering terjadi motor atau mobil berbelok dengan mengambil jalur arah berlawanan saat memasuki pertigaan ataupun tikungan. Untuk itu, mobil atau motor yang akan memasuki tikungan atau pertigaan, sempatkan untuk membunyikan klakson agar pengendara lain itu tahu akan ada mobil atau motor yang kita kendaraan itu keluar dari tikungan, sehingga dapat memperkecil kemungkinannya terjadi kecelakaan lalu lintas. Tata cara berkendara ketika berada di belokan atau simpang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 112-114. Yang pertama, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau sein dan isyarat tangan. Nah, sebagai contoh kita akan berbelok ke arah kanan, maka dari itu kita harus menyalakan lampu sein yang sebelah kanan kita ataupun dengan memberikan isyarat tangan apabila ketika kita sedang berboncengan dengan teman kita. Yang kedua, pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping,
dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Nah, hal ini berkaitan erat dengan menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Kita harus memperhatikan kendaraan yang di depan kita, di belakang kita, ataupun kendaraan yang berada di jalur lain. Yang ketiga, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Sering terjadi ketika kita di persimpangan ada tulisan belok kiri langsung dan belok kiri ikuti lampu lalu lintas. Jika tulisan itu menunjukkan belok kiri langsung, maka kita diperbolehkan untuk belok kiri langsung. Dan apabila jika ada tulisan belok kiri ikuti rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, maka kita diwajibkan untuk mengikuti apel tersebut. Nomor 4, pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada 1. Kendaraan yang datang dari arah depan atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. Yang kedua, kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan. Sebagai contoh di sini ketika kita keluar dari jalan kecil ataupun gang, dan kita harus memberikan hak utama kepada kendaraan yang berada di jalur utama. Yang nomor 5, jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan. Yang keenam, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, atau ada isyarat lain. Yang kedua, mendahulukan kereta api. Yang ketiga, memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Nah, di sini sendiri merupakan contoh di sebidang kereta api ya. Maka dari itu kita harus memperhatikan palang pintu kereta api yang akan menutup. Nah, di situ kita tidak boleh melanggar ataupun menerobos palang pintu tersebut karena itu bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Di situ juga kita harus mendahulukan kereta api yang akan lewat. Oke deh, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Gimana adik-adik? Cukup, Kak. Oke. Jadi mungkin itu ya materi yang dapat Kakak sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tetap menjaga keselamatan. Terima kasih ya Dek atas waktunya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vina. Terima kasih ya.